Kayak contohnya dari Sunan Ampel, dia mendirikan pesantren Ampel Data ya kalau nggak salah namanya tuh. Jadi di situ dia diajarkan, untuk mendalami ilmu-ilmu seperti tasawuf, terus ilmu fikih, dan nanti para muridnya itu, yang belajar di situ untuk disebarluaskan lagi ilmunya bagi masyarakat di Pulau Jawa tersebut. Nah, makanya dari situ, Islam itu akan menyebar dengan cepat dari, pendidikan tersebut. Di sini ada banyak pendapat mengenai kapan Islam masuk, siapa yang menyebarkan Islam. Di Jawa penyebaran Islam atau ulama yang menyiarkan Islam disebut dengan wali songo. Wali songo yang disebutkan dalam babat diartikan sebagai penyebar agama. Dan ada banyak metode yang digunakan oleh para wali ini dan berbeda-beda disesuaikan dengan wilayah yang mereka singgahi. Mengakulturasi kesenian dengan ajaran tasawuf, yakni memasukkan ajaran tasawuf melalui kesenian. Masuknya Islam diketahui melalui daerah pesisir seperti Pasai, Gresik, Goa, Talo, Cirebon, Banten, dan Demak. Hal ini dikarenakan pelabuhan merupakan pusat perdagangan dan interaksi masyarakat Indonesia dengan negara lain. Islam di Jawa juga masuk dari daerah pesisir. Dahulu, di negara pesisir ada pelabuhan yang merupakan tempat para pedagang Arab menjual dagangannya, juga menyebarkan Islam, karena pelabuhan merupakan tempat yang sangat ramai dan selalu dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Maka Islam sangat mudah masuk ke Indonesia. Dengan begitu, mulailah penyiaran Islam dilanjutkan melalui pesantren-pesantren, melalui kesenian, pendidikan, perkawinan, dan lain-lain. Dengan adanya Islam, dikit demi sedikit budaya kasta sudah hilang di masyarakat. Dengan adanya tradisi pada masyarakat melahirkan berbagai persepsi yakni kelompok Islam penganut tradisional, modern, dan pragmatis. Beberapa wali songo ini ketika menyiarkan Islam banyak melakukan terobosan dalam strategi dakwah di kalangan masyarakat. Contoh dari Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik atau biasa disebut dengan Syekh Maghribi dengan berdagang. Jadi cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah dengan cara berdagang. Terus yang kedua adalah Sunan Ampel, ia memulai aktivitasnya dengan mendirikan pondok pesantren, yaitu pesantren Ampel Data. Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya, yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama di Jawa. Sunan Ampel dalam mengislamkan bangsa Jawa juga dengan jalan menikahkan para juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Terus ada lagi dari Sunan Giri yang menurut tradisi merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada lagi dari Sunan Kalijaga yang paling getol dalam menggunakan budaya Nusantara sebagai alat dakwahnya. Misalnya melalui seni musik gamelan, kentong dan beduk, tembang dan kidung, ukir, batik, dan wayang. Penggunaan wayang oleh Sunan Kalijaga yang dikenal mahir memakai wayang untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa bisa dilihat pada tokoh wayang Mahabharata dan Ramayana yang olehnya diganti dengan tokoh-tokoh dalam Islam. Baik, untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh pemakalah selanjutnya ya, Kak. Terima kasih. Iya, saya lanjut aja ya. Jadi, Islam itu masuk ke Indonesia itu disebarkan oleh ulama yang disebut Wali Songo. Nah, gimana sih cara Wali Songo itu nyebarin Islam ke Indonesia? Jadi banyak dari orang-orang yang dulunya mungkin agamanya Hindu atau Buddha, itu bisa masuk ke Islam. Apa metode-metode mereka yang sangat, bahasanya manjur lah buat, orang-orang yang ada di Indonesia jadi masuk Islam. Nah, yang pertama itu adalah tasawuf dan kesenian, yakni berdakwah dengan pendidikan, kelembagaan, dan hikmah.
yakni baik pesantren maupun pondok-pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, dan Cirebon. Kemudian yang kedua adalah perdagangan. Banyak pedagang-pedagang Muslim datang berdagang sambil mengembangkan agama Islam di tanah Jawa. Dugaan ini dikuatkan oleh penemuan sebuah makam dari seorang wanita Islam yang bernama Fatimah binti Maimun, yang wafat pada tahun 475 Hijriah. Kemudian yang ketiga, perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Nah, jadi kalau dari perkawinan ini, sebelum orang-orang wanita-wanita pribumi itu menikah, mereka itu disuruh baca kalimat syahadat dulu gitu. Nah, jadi mereka bisa masuk ke Islam gitu. Kemudian yang keempat, politik dan budaya. Jika raja di sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Alasannya, karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Demi kepentingan politik, maka raja akan mengadakan perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Jadi melalui politik dan budaya ini, raja-raja mereka itu diislamkan dulu. Nah, nanti baru rakyat-rakyatnya itu kan patuh sama raja. Nah, mereka jadi bisa ikut Islam juga gitu. Kemudian, dakwah tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dalam segala keadaan. Misalnya, melalui akulturasi budaya yang menghasilkan kesenian wayang yang ceritanya bernuansa Islam, seperti tembang-tembang Jawa, yakni lir-ilir, cublak-cublak suweng. Kemudian tradisi tahlilan, mitoni, selamatan, atau yang disebut biasanya bancaan. Gitu. Menurut Agus Sunyoto, hampir semua tokoh Wali Songo berperan dalam penciptaan tembang, kecuali Sunan Ampel dan Sunan Gresik. Nah, jadi semua sunan-sunan itu eh, punya nih peran-peran dalam penciptaan tembang, tapi kecuali dua sunan itu, yakni Sunan Ampel dan Sunan Gresik. Nah, misalnya saja Sunan Giri nih yang pertama, dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis Asmaradana dan Pucung. Kemudian yang kedua, Sunan Kalijaga, pencipta tembang-tembang cilik jenis Durma. Kemudian Sunan Kudus, pencipta tembang-tembang cilik jenis Mas Kumambang dan Mijil. Terus Sunan Derajat dianggap tembang-tembang Sunan Derajat ini pencipta tembang-tembang cilik jenis Pangkur. Kemudian Sunan Muria, pencipta tembang-tembang cilik jenis Sinom dan Kinanti, tembang mencapat yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dimodifikasi dan dimasukkan nilai-nilai Islam oleh Wali Songo. Di antara langgam macapat yang dirilis Wali Songo tersebut adalah Gambuh, Sinom, Mijil, dan Dandang Gula. Wali Songo juga menciptakan lagu-lagu pujian keagamaan untuk segmen masyarakat umum seperti lir-ilir dan lain-lain gitu. Jadi selain tembang-tembang itu, Wali Songo juga menciptakan lagu-lagu yang berisikan tentang keagamaan gitu. Kemudian bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Iya, terima kasih Kak Lulu. Ada pelaksanaan dakwah yang dilakukan Wali Songo. Suara aku kedengaran nggak ya, Kak? Kedengeran, Kak. Oh ya. Yang pertama itu
ada pembagian wilayah dakwah Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya. Nah, dari sinilah Wali Songo itu kan menentukan wilayah, memperhitungkan wilayah strategis. Nah, makanya dari sini itu dikenal jumlahnya itu ada 9 orang gitu, dibagi-bagi. Yang di Jawa Timur ada 5, di Jawa Tengah ada 3 wali, dan Jawa Barat ada 1 wali. Yang kedua, sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pendekatan persuasif itu maksudnya pendekatan secara halus gitu. Karena Islam itu kan tidak adanya paksaan. Yang ketiga, melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Lalu yang keempat ada melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha menghindari konflik. Lalu yang terakhir berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Yang terakhir, kemajuan peradaban Islam pada masa Wali Songo. Yang pertama, di sini kan Islam itu agama yang suatu kewajiban yang bagi setiap muslim itu harus diperintahkan untuk berdakwah juga gitu kan. Harus berdakwah gitu. Di antaranya itu dari kemajuan Islam itu dilihat dari nilai tauhid keimanan, yaitu keyakinan merasakan ataupun bertoleransi, yang membawa rahmatan lil alamin, membawa berkah kepada seluruh alam. Maka dalam ajaran Islam tidak ada kata paksaan di dalam memeluk Islam, karena hanya Allah yang berhak memberikan hidayahnya untuk siapa saja yang dikehendaki. Hal ini itu sesuai dalam dakwah Islam yang dilakukan oleh para sufi yang dikenal dengan sebutan wali yang menggunakan dakwah lewat keteladanan moral dan kasih sayang. Yang kedua, keragaman paham kesufian Nusantara. Munculnya gerakan-gerakan keagamaan Islam baru yang bersifat kesufian di Indonesia ini selama beberapa dasawarsa ini merupakan fenomena yang memerlukan studi dan pendalaman tersendiri, terutama untuk melihat perkembangan keislaman masa depan. Lalu yang ketiga, lihat dari pondok pesantren. Nah, di Indonesia ini kan sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata memiliki sebuah sistem pendidikan yang khas unik bernama pesantren. Pesantren ini tuh termasuk dalam yang masih ada dalam kemajuan, yang masih nyata, ibarat kata tuh nyata dalam kemajuan peradaban gitu. Dikatakan khas karena pendidikan pada pesantren ini hanya berkembang pesat di Indonesia, sementara di negara lain akan sulit ditemukan model pendidikan ala pesantren ini. Lalu yang terakhir ada Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara Islam. Sebagai agama universal, antara Islam dan budaya lokal pada suatu masyarakat merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan, di antara keduanya merupakan bagian yang saling bersinergi terkait dengan pembahasan kebudayaan. Seni, nah salah satunya seni. Seni itu merupakan salah satu unsur kebudayaan dan fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh slide selanjutnya, Kanida? Oke, kesimpulannya. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia dengan beberapa cara melalui pendidikan, perdagangan, ada perkawinan, kesenian, sosial maupun budaya juga, dan masih banyak lagi. Dan ada juga beberapa pendapat mengenai siapa dan kapan masuk Islam ke Indonesia. Model penyebaran Islam Wali Songo itu yang pertama, pembagian wilayah dakwah. Para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya. Kedua, sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
Lalu yang ketiga adalah melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Yang keempat, melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha menghindari konflik. Lalu yang kelima, berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Kemajuan peradaban Islam itu pada masa Wali Songo itu antara lain yang pertama nilai tauhid, kedua keragaman paham kesufian Nusantara yang memiliki sebuah sistem pendidikan yang khas yaitu pesantren, dan yang keempat islamisasi dan nilai seni budaya Nusantara. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan lewat chat. Kami menampung 3 penanya terlebih dahulu ya, Kak. Baik, saya akan menjelaskan tentang munculnya kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, kawasan Asia Tenggara mulai berkembang, berkenalan dengan tradisi Islam. Hal ini terjadi ketika para pedagang Muslim berlayar dan singgah untuk beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara berlangsung beberapa abad kemudian. Tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara memberikan catatan sejarah tentang peranan bangsa Arab, Persia, dan Gujarat dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan ini. Kehadiran mereka di beberapa pelabuhan Asia Tenggara pada tahap awal tidaknya telah memperkenalkan kepada penduduk setempat tata cara melaksanakan ibadah Islam. Hal inilah yang merupakan cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang memberikan pengaruh dalam peradaban dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi yang dimulai di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergerak Malik As-Saleh pada sekitar tahun 1267. Kesultanan Samudra Pasai juga tercantum dalam kitab Rihlan ila Masyriq karya Abu Abdullah Ibnu Bantuha, musafir Maroko yang singgah di Samudra pada tahun 1345. Ibnu Batuha bercerita bahwa Sultan Malik Al-Zahir di negeri Sumatera menyambutnya dengan penuh keramahan. Menurut Ibnu Batuha, penduduk Sumatera menganut mazhab Syafi'i karena Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang menduduki selama 3 tahun. Kemudian, pada tahun 1524 Masehi, dianeksasikan oleh Raja Aceh
yaitu Ali Mughayat Syah. Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Dari perjalanan sejarah, Kerajaan Samudra Pasai memberikan andil yang besar bagi perkembangan Islam di Nusantara. Bahkan sebagian referensi menyatakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Nusantara, karena perdagangan ini merupakan hasil proses Islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Adapun para raja yang pernah memerintahkan di Kerajaan Samudra Pasai adalah Malik As-Saleh, Muhammad Sultan Malik At-Tahir I, Muhammad Malik At-Tahir II, kedua Perlak. Perlak adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Perlak merupakan sebuah kerajaan dengan masa pemerintahan yang cukup panjang. Kerajaan yang berdiri pada tahun 840. Ini berakhir pada tahun 1292 lantaran bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 173 Hijriah, sebuah kapal layar dan pemimpin mahkota khalifah dari Teluk Kambai, Gujarat berlabuh di Bandar Perlak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dakwah yang terdiri atas orang Arab, Persia, dan Hindia. Menyamar sebagai awak dagang khalifah. Menyamar sebagai kapten Mahkota Khalifah adalah seorang yang bijak dalam mendakwah sehingga dalam waktu kurang dari setengah abad, raja dan seluruh rakyat kemeurahan Perlak yang beragama Hindu dan Buddha dengan sukarela mereka masuk Islam. Selama proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Perlak. Suku Quraisy menikah dengan putri istana Kemerlak yang melahirkan putra Indo-Arab dengan namanya ya Sayyid Abdul Aziz pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Kerajaan Islam Perlak diproklamasikan dengan raja pertama adalah putra Indo-Arab dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Aziz Shah. Pada waktu yang sama, namun ibu kota kerajaan diubah dari Tiador Perlak menjadi Bandar Khalifah sebagai kenangan indah kepada khalifah yang sangat berjasa dengan membudayakan Islam kepada bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dimulai dari Perlak. Dengan demikian, kerajaan Islam yang pertama berdiri pada awal abad ketiga Hijriah atau 9 itu beralokasi di Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbas Shah, aliran Sunni mulai masuk ke Perlak setelah wafatnya Sultan pada tahun 363 Hijriah atau 913 Masehi. Terjadi perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni, sehingga selama 2 tahun berikutnya tak ada Sultan. Kaum Syiah memenangkan perang dan pada tahun 302 Hijriah atau 915 Masehi, Sultan Alauddin Syekh Maulana Ali Mughayat Syah dari aliran Syiah naik tahta. Pada akhir pemerintahannya terjadi lagi pengelolaan antara kaum Syiah dan Sunni yang kali ini dimenangkan oleh kaum Sunni, sehingga sultan-sultan berikutnya diambil dari golongan Sunni. Sultan terakhir Perlak adalah Sultan ke-18, yaitu Sultan Mahdud Alauddin Malik Abdul Aziz Johan, memerintahkan sejak 1267 sampai 1292. Setelah ia meninggal, Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, putra Al-Malik As-Saleh. Dari perjalanan panjang Kerajaan Perlak di atas mengalami pasang surut dan beberapa pertikaian antara penguasa. Tapi hanya itu tidak menyebabkan kerajaan tersebut mengalami hambat dalam proses pertumbuhan, bahkan menjadikan Kerajaan Perlak terus berkembang sampai dipersatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan Islam pertama berdiri sejak abad ke-15 atau sekitar 1475 sampai
1518 di Pulau Jawa, pada akhir abad 15, Raden Fatah, murid dari Sunan Bonang, memaklumatkan berdirinya Kerajaan Demak. Terlepas dari kerajaan Majapahit, sejak itulah Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Lanjut, Kak. Kak Mariam. Ya, Kak, Slide-nya. maaf sebentar. Ekspresinya dapat dilacak lewat laku perbuatan. Kedua, perubahan radikal dalam pengaturan baru lewat birokrasi kolonial yang khas dan sedikit banyak mengikuti model Weberian. Kedua unsur ini, watak rezim kolonial dan birokrasi pemerintahan, menentukan derajat pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama berkenaan dengan sejauh mana tekanan kekuasaan rezim kolonial menciptakan mentalitas kolonial. Yang kedua, lewat sebaran birokrasi kolonial. Ia juga menyisakan dampak buruk dan kebajikan. Justru karena berdampak buruk, itulah kita memerdekakan diri menjadi sebuah bangsa bahkan dengan revolusi. Pendidikan pada masa kolonial. Orientasi pendidikan kolonial dilatar belakangi oleh beberapa hal dengan pola yang hampir sama. Terdapat beberapa tujuan dan pola yang dapat diamati. Salah satunya, pendidikan diselenggarakan untuk mengutamakan kepentingan pemerintah kolonial di bagian ekonomi. Dengan Inggris untuk menyelenggarakan pendidikan di era kolonial di Ghana tidak terlepas dari tujuan dan kebijakan Inggris untuk memperoleh bahan-bahan baku untuk menggerakkan roda ekonomi Inggris. Dan yang lebih penting adalah memperkuat tujuan-tujuan imperial Inggris. Tujuan kedatangan kolonialis ke negara-negara dunia ketiga didasarkan pada 3 agenda utama yang dikenal dengan sebutan Gold, Glory, and Gospel, or 3Gs. Agenda Gold, Glory, and Gospel yang dilakukan dalam rangka mencapai superioritas fisik dan non-fisik. Negara-negara kolonial menjalankan misi penaklukan wilayah-wilayah di berbagai belahan dunia yang setelah merdeka mereka diberi sebutan kolektif sebagai negara dunia ketiga. Dalam upaya menjadikan beberapa wilayah tetap terbelakang, negara-negara kolonialis melakukannya melalui 2 cara, yaitu kolonialisme Halo, dan pendidikan. masih ini? Oh, ya lanjut. Sekalipun pendidikan merupakan alat Ayo ampuh terus. untuk melawan kolonialisme, bangsa Eropa menggunakan kekuatan mereka untuk memperkenalkan pendidikan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, bahkan menjadi rakyat di dunia terjajah tidak mampu mencapai kemandirian. Banyak masyarakat pas-kolonial secara sadar maupun tidak menjadikan pendidikan warisan kolonial sebagai model bagi pengembangan sistem pendidikan. Kondisi umat Islam pada masa kolonialisme. Kondisi umat Islam ketika ini sangat memprihatinkan dari segi politik. Bangsa Indonesia, terkhusus umat Islam, telah dijajah oleh bangsa Belanda. Raja yang menjadi pelindung rakyat Indonesia telah dikuasai. Bahkan, sebagian raja hanya sebagai alat bangsa Belanda untuk memperkerjakan rakyat Indonesia. Raja hanya simbol belaka, sementara kekuasaan dipegang oleh bangsa Belanda. Umat Islam selalu dicurigai dan dimata-matai oleh kolonial Belanda. Hal ini menimbulkan pergesekan sosial antara ulama dan Belanda yang menimbulkan sejumlah peperangan di wilayah Nusantara. Dari segi ekonomi, umat Islam dipekerjakan secara paksa dan dengan upah yang minim. Belanda bahkan memonopoli perdagangan di Nusantara dengan mengambil keuntungan yang besar. Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda masih terbelakang karena sistem kolonialisme yang diterapkan bagi bangsa Indonesia terlalu ketat. Dominasi dalam bidang politik, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan kristenisasi penduduk. Maka bangsa Indonesia terkhusus umat Islam mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya, material maupun spiritual. Dalam lingkungan desa, kehidupan rakyat terutama masih pada tingkat substansi serta ekonominya belum terbuka penuh. Hubungan masyarakat masih bersifat komunal
solidaritasnya terutama berdasarkan perasaan bersifat emosional, diferensiasi dan spesialisasi masih rendah. Warga desa secara umum adalah petani, maka dalam homogenitas seperti itu berkembang sistem tukar-menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik, suatu sistem tolong-menolong atau apa yang lazim secara umum disebut gotong royong. Berdasarkan ikatan tersebut, untuk melakukan banyak kegiatan tidak memerlukan uang sebagai upah atas pekerjaan. Tenaga dapat dikerahkan menurut prinsip pertukaran. Dengan demikian, tenaga sebagai modal belum lepas dari ketertarikan tradisi di desa. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Siapa sih yang menentukan 9 wali tersebut sebagai wali songo gitu kan? Jadi siapa sih pencetus wali songo itu? Nah, jadi gini Kak Yuli dan teman-teman, ada namanya Syekh Maulana Jumadil Kubro. Nah, Syekh Maulana Jumadil Kubro ini, beliau ini tuh dimana pencetus wali songo gitu. Karena emang banyak nggak ada yang tahu Syekh Maulana Jumadil Kubro ini gitu kan. Beliau ini merupakan tokoh kunci masuk ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, dia pula yang mencetuskan pembentukan wali songo sebagai penyebar agama Islam. Nah, beliau ini mengajari tentang ilmu hikmah, yakni yang tidak meninggalkan adat budaya Jawa dalam menegakkan syariat Islam. Dari keturunannya nih, lahir para ulama-ulama dan tokoh-tokoh penting juga di berbagai daerah. Di antaranya para sunan selama ini dikenal sebagai wali songo. Banyak ini. Nah, Maulana Jumadil Kubro ini itu juga merupakan ulama dari Jeddah yang juga ahli militer dari berbagai ilmu tinggi. Nah, Syekh Maulana Jumadil Kubro ini punya anak namanya Maulana Malik Ibrahim. Nah, dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini timbullah keturunan-keturunan yang lain gitu. Jadinya terbentuklah adanya wali songo itu sendiri di berbagai daerah. Seperti itu, Kak Yuli. Mungkin kalau ada yang kurang boleh ditambah. Kakak ingin menambahkan dari jawaban Kak Yuli ya, dari pertanyaan Kak Yuli. Jadi benar kata Kak Adisha gitu kan. Nah, wali songo ini sebenarnya itu 9 wali songo yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam khususnya yang ada di Jawa, Kak Yuli. Jadi sebenarnya ini para wali ini, di 9 wali ini tidak hidup secara bersamaan, namun satu sama lain memiliki keterkaitan yang sangat erat bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan antara guru dan murid gitu ya. Contohnya nih kayak misalkan tadi kata Kak Disha bilang, jadi dari Maulana Malik Ibrahim atau dia itu memiliki keturunan, itu kayak keturunannya itu ada 2, ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel sama Sayyid Ali Murtado. Tinggal 16. Raden. Iya. Nah, dari keturunannya tersebut nanti
dia itu bakal misalkan, belajar nih ke pesantrennya si Sunan Ampel gitu ya. Nah, nanti diajarin sama si Sunan Ampel ini tentang ilmu-ilmu, tasawuf lah atau pokoknya tentang tauhid, nanti bakal diajarin juga buat masyarakat yang ada di sana. Jadi intinya, 9 wali songo itu kenapa bisa ada gitu ya, karena 9 wali songo tersebut itu orang yang paling berkontribusi terhadap masuknya Islam di, Pulau Jawa tersebut, Kak Yuli. Nah, hubungan antara kesembilannya itu ternyata bukan dari hubungan darah aja, tapi antara guru dan juga murid. Kakak Winda ingin menambahkan sekaligus ingin bertanya tentang ini, boleh? Iya, silakan Kak Winda. Berarti Wali Songo itu bukan gini ya Kak, misalkan nih ya, Maulana Ibrahim, oh aku itu Wali Songo loh gitu. Berarti setiap Wali Songo itu tahu kalau dirinya itu Wali Songo atau Winda berpikirnya gini Kak, jangan-jangan ini tuh para sejarawan gitu Kak. Jadi sejarawan itu kan dulu cari tahu gitu. Oh, jadi di Indonesia itu dulu ada pendakwah. Nah, kebetulan pendakwahnya itu ada 9, makanya dikasihlah nama Wali Songo gitu. Winda berpikirnya kayak gitu. Jadi yang benar gimana Kak? Emang udah dicetus dari awalnya, oh bakalan dicetus nih ada 9 orang gitu, sama yang tadi tuh sama Syekh Maulana Jumaadil Kubro, atau emang para sejarawan yang ngasih nama ini gitu Kak. Mereka nggak tahu Wali Songo itu apa, mereka apa itu gitu, mereka nggak tahu soalnya istilah ini dibuat oleh para sejarawan atau gimana Kak? Terima kasih. Baik Kak Winda, jadi dari istilah Wali Songo ini, itu tuh yang nyebut dari kalau menurut jawaban aku ya, dari orang-orang, masyarakat setempat yang ada di sana gitu, Kak. Kenapa? Jadi arti dari wali ini mereka yang memiliki ilmu yang tinggi. Jadi, kayak seumpamanya di sini kita dibilangnya sebagai ulama gitu, Kak. Nah, orang dulu kan namanya orang Jawa gitu ya, orang Jawa itu, menyebut dengan guru itu tuh yang takzimnya gitu ya, dia tuh sebagai wali, kalau nggak wali ya raden, kalau nggak raden ya pokoknya yang tahu kan yang pokoknya bahasa-bahasa Jawa gitu, Kak. Nah itu, jadi dari keseharian masyarakatnya sendiri ketika ada wali songo gitu ya, berarti mereka, sama seperti sunan juga, sunan termasuk, jadi ada sunan, ada raden, ada juga wali, itu termasuk bahasa-bahasa yang digunakan untuk manggil mereka gitu, Kak. Jadi karena tugasnya mereka kan berdakwah, saking mereka, eee bersimpatinya sama masyarakat, terjun langsung sama masyarakat, dibimbing langsung dengan masyarakat, pokoknya hubungannya tuh erat dengan masyarakat, dekat gitu dengan masyarakat, ya udah jadinya, manggil sebutannya tuh para wali gitu. Gitu, Kak. Terus tadi yang untuk pertanyaannya Kak Winda ya, bisa itu lagi Kak, bisa diulang Kak? Biar jelas. Yang tadi di chat ya? Ya Kak, Kak Cindy. Iya Yul, kenapa Yul? Kak, aku mau ini Kak, yang perihal tadi juga sama masih nyambung kayaknya. Kalau yang tentang pendapat itu yang tentang Syekh Siti Jenar, tahu kan Kak? Itu ada yang mengatakan bahwa itu juga termasuk ke dalam 9 wali songo, tapi bukan 9 sih. Kalau 10 itu dalam bahasa Jawanya apa ya? Aku nggak tahu. Pokoknya waktu itu pernah Syekh Siti Jenar masuk juga dalam ya, kayak wali songo. Itu benar nggak sih Kak? Wali. Tapi akhirnya kan alirannya itu menyesatkan ya. gitu. Iya, menyesatkan. Terus dibunuh atau di apa sih Kak? Lupa aku. Itu benar nggak? Pendapat itu benar atau enggak?
Oke, makasih Yul pertanyaannya. Tapi sebelumnya ini balik dulu ke Kak Winda ya. Tadi kan pertanyaannya Kak Winda, bentar. Assalamualaikum, Winda izin bertanya dengan alasan ingin menyebarkan agama Islam dengan cara mudah di Indonesia. Wali Songo menggunakan pendekatan-pendekatan dengan mengubah tradisi-tradisi agama lain, lalu dimasukkan sedikit demi sedikit pendekatan kepada Islam, seperti halnya ada 7 harian, 40 harian, dan DSB, yang tidak dilakukan di masa Nabi gitu kan. Apakah itu termasuk cara yang tepat? Karena di saat ini banyak berbagai perdebatan pada setiap golongan tentang ini, yang tentunya membuat para semua golongan terpecah belah, karena menganggap pendapat sebagian golongan itu benar dan yang lain salah. Lantas mengapa Wali Songo memutuskan memakai cara itu? Makasih pertanyaannya. Jadi ini aku coba menjawab ya Kak Winda. Jadi sekarang ini kita lagi ngomongin masanya masa Wali Songo gitu ya. Kalau dihubungkan dengan masanya Wali Songo sama masanya zaman Nabi itu ya mungkin ada perbedaan. Kenapa? Karena sebenarnya juga ya pada awal Islamisasi di Pulau Jawa, jadi Sunan Ampel itu menginginkan Sunan Ampel itu awalnya menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan Islam secara murni. Dalam artian murni itu dia tuh udah nggak mempercayai yang namanya adat-adat yang ada di Jawa gitu. Jadi pendekatannya itu ya udah langsung secara murni. Cuman caranya itu tetap dalam keadaan yang keadaan yang lembut gitu. Cara memberikan dakwahnya itu dengan cara yang lembut gitu Kak Winda. Cuman akhirnya karena pendapat dari si Sunan Ampel tersebut yang kayak gitu kan, kayak contohnya ia nggak setuju nih bahwa kebiasaan masyarakat seperti ada adat kenduri, adat selamatan, adat sesaji dan sebagainya, mungkin seperti itu ya maksud dari Kak Winda, tetap hidup dalam sistem kultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun wali-wali yang lain, ada nih pendapat wali yang lain, bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan Kak Winda. Kenapa? Karena masyarakat sulit meninggalkannya secara serentak. Jadi untuk sementara tuh nggak apa-apa gitu, ya kan. Akhirnya dari Sunan Ampel pun menghargainya. Hal tersebut terlihat dari persetujuan ketika Sunan Kalijaga dalam usulnya menarik penganut Hindu dan Buddha, mengusulkan agar adat istiadat Jawa itulah yang diberi warna Islam. Terus ini sekalian jawab dari pertanyaannya Kak Ziana Walida ya. Terus dari Sunan Ampel ini juga dia pula yang mengenalkan istilah molimo. Jadi apa aja tuh ada molimo? Yang pertama ada moh main, ada moh ngombe, terus moh maling, moh madat, sama moh madon. Apa sih maksudnya? Itu yang pertama tidak berjudi. Itu moh main, maksudnya nggak main judi. Yang kedua moh ngombe, yaitu tidak minum minuman keras. Terus yang ketiga ada moh madat, yaitu tidak mencuri. Terus ada moh madon, tidak menggunakan narkotik. Dan satu lagi tidak berzina gitu kan. Istilah ini sangat dengan makna moral yang sangat dalam, yakni hingga kini masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya. Jadi itu upaya yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Jadi dia tetap awalnya kan karena pengen menyebarkan secara murni, jadi kayak menghilangkan dari adat-adat istiadat yang ada di Jawa gitu kan Kak Winda. Cuman kata Wali Songo yang lain, nggak apa-apa untuk sementara, jangan dihapuskan dulu gitu, biar mudah untuk menyebarkan agama Islamnya. Gitu Kak Winda dan Kak Ziana. Ya Kak, baik, makasih. Kak, aku izin menambahkan untuk jawaban pertanyaannya Kak Ziana. Jadi kalau setahu aku Sunan Ampel itu dulu disuruh nih sama Raja Majapahit buat memperbaiki moral masyarakat Majapahit yang waktu itu tuh benar-benar merosot banget. Nah, dulu itu agama Hindu adalah ajaran pokok warga Majapahit. Nah, terus ada sekte Hindu
yang disebut sebagai Hindu Tantrik yang mengajarkan ajaran filsafat hedonis, ajaran di mana terdapat larangan membatasi nafsu itu. Nah, karena itu orang-orang itu jadi jadi kayak harus dapat kebahagiaan sebanyak-banyaknya gitu dari filsafat hedonis itu, yakni kayak ada 5M yang disebut sebagai madya, minum minuman keras sampai mabok, terus mangsa, makan daging sebanyak-banyaknya, terus matsya, makan ikan sebanyak-banyaknya, mudra, makan nasi, gandum, jagung, biji-bijian sebanyak-banyaknya, dan maituna, melakukan hubungan seks dengan perempuan. Nah, tapi, mereka itu kan tadi disuruh buat, dapetin kebahagiaan sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Majapahit kacau karena rakyatnya semakin tak bisa diatur karena larangan yang diserukan dianggap bertentangan dengan nilai tantrik gitu. Nah, makanya pada akhirnya Sunan Ampel itu, bisa nih, perbaikin moral warga Majapahit itu dengan apa? Dia, mengeluarkan falsafah yang disebut sebagai falsafah Muhlimo gitu. Terima kasih, Kak. Masih ada nggak teman-teman? Masih ada, Pak, sebenarnya. Ya. Gini teman-teman, saya mohon maaf kebetulan saya juga ada di luar kota ini, jadi agak sinyalnya agak tadi keluar masuk. Jadi gini teman-teman yang harus dipahami bahwa coba teman-teman lihat, saya sekali lagi yang seperti yang kemarin saya katakan, apa sih yang membedakan Islam di Arab, Islam di Afrika dengan Islam di Indonesia dan Islam yang ada di Eropa sekarang gitu loh teman-teman. Kenapa kok di Eropa baru sekarang Islam berkembang, tapi walaupun Abdurrahman Ad-Dakhili masuk ke Andalusia, akan tetapi kenapa kemudian tetap minoritas di Eropa Islam gitu loh teman-teman. Begitu pula di beberapa tempat misalkan. Tapi kenapa kemudian Islam yang ada di Indonesia justru adalah semakin besar dan menjadi Islam terbesar di dunia gitu loh teman-teman. Itu yang harus teman-teman pahami dulu secara makro gitu. Nah, inilah yang membedakan Islam dalam pengertian perilaku, dalam pengertian budaya teman-teman. Coba teman-teman lihat di Afrika misalkan. Islam di Afrika itu terarabkan. Mereka pakai baju gamis dan lain sebagainya. Tetapi Islam di Indonesia mayoritas tetap pakai belangkon, ada yang pakai belangkon, malah pakai sarung gitu kan, pakai peci gitu kan, baju koko. Baju koko itu ingat namanya aja udah koko. Koko itu artinya berarti dari Cina. Jadi baju koko itu sebenarnya hasil akulturasi budaya gitu loh teman-teman. Namanya aja udah koko. Koko itu ya baju Cina gitu yang biasa dipakai oleh orang-orang Tionghoa dan kemudian menjadilah baju koko gitu loh teman-teman. Nah, ini yang menarik gitu teman-teman bahwa Islam masuk ke Indonesia tadi dengan beberapa hal. Satu, ada yang melalui perkawinan, yang kedua ada melalui budaya, dan yang selanjutnya melalui politik. Nah, politik sebenarnya sangat kecil sekali kalau saya lihat karena itu dilakukan setelah memang secara mayoritas Islam memang sudah masuk di dalamnya gitu loh. Nah, inilah yang membedakan teman-teman antara Islam sebagai sebuah ajaran dengan strategi dakwah Islam. Kalau Islam sebagai sebuah ajaran, yaitu risalah dari Nabi, itu tidak berubah. Rukun iman tidak berubah, rukun Islam tidak berubah. Nah, yang berbeda adalah cara penyampaiannya. Gitu loh teman-teman. Penyampaian yang dilakukan oleh para mubaligh atau ulama yang dikenal pada saat itu adalah Wali Songo. Wali Songo itu wali yang 9 orang ini kemudian mereka membuat pola dakwah sendiri-sendiri. Apalagi Sunan Kalijaga teman-teman, dia pakai gending, pakai wayang dan lain sebagainya. Contoh Sunan Kudus. Sunan Kudus coba teman-teman lihat.
ada satu ajaran tidak boleh memakan daging sapi, padahal kan daging sapi dihalalkan. Tapi kenapa di Sunan Kudus tidak dilakukan itu? Tidak boleh disembeli. Makanya soto Kudus itu bukan soto sapi, akan tetapi soto kerbau gitu loh teman-teman. Karena memang itu adalah salah satu cara bagaimana kita melihat peluang dakwah gitu loh teman-teman. Jadi bedakan antara Islam sebagai sebuah ajaran dengan Islam sebagai sebuah strategi dakwah gitu loh teman-teman. Nah, para ulama-ulama Nusantara pada saat itu belum ada Indonesia teman-teman. Kalau ulama-ulama Nusantara khususnya di Jawa gitu, itu melakukan itu. Karena gini teman-teman, saya sering mengatakan sama bergurau lah dengan teman-teman yang lain bahwa orang Jawa dan orang Sunda itu tidak perlu agama, mereka sudah menjadi orang baik gitu loh. Orang Sumatera, orang Kalimantan, gitu kan, orang Sulawesi tanpa agama pun pada prinsipnya mereka adalah orang baik. Tanpa agama pun mereka adalah orang baik. Kenapa? Karena tatanan masyarakatnya, sosialnya sebenarnya sudah tertata. Karena memang ajaran Hindu Buddha itu mengajarkan itu gitu loh. Hindu itu kan ada kasta-kasta sehingga mereka secara sosial terkotakkan oleh kasta-kasta itu. Dari sisi positifnya mereka itu berperilaku sesuai dengan kastanya tersebut gitu loh teman-teman. Nah, itu. Jadi ada kasta Brahmana, itu kasta tertinggi dan itu adalah semacam para tokoh agamawannya. Ada para raja, ada kesatria gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi yang paling menonjol adalah bagaimana menyebarkan Islam itu kepada orang-orang yang sudah memahami tentang keagamaan. Itu sungguh sulit teman-teman, jauh lebih sulit. Kenapa? Surga dan neraka di Jawa, di Sunda, di mana? Di Sumatera dan di Kalimantan saat itu sudah ada. Karena kita mengenal adanya karma, teman-teman. Kalau kita berbuat tidak baik, maka kita akan dibalas dengan ketidakbaikan pula suatu saat. Maka jadi ajaran kehidupan setelah kematian itu sudah ada. Gitu. Itu yang menjadikan kenapa sangat sulit sebenarnya Islam masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara pada saat itu. Akan tetapi jalur yang paling bagus adalah pertama tadi tasawuf, teman-teman. Yang kedua pernikahan, yang ketiga akulturasi budaya, terus perdagangan. Politik itu sangat minim sekali karena politik kalau dalam politik dalam pengertian bagaimana mendekati raja itu memang nggak ada masalah, tapi ketika politik dalam pengertian mengambil alih kekuasaan, yang terjadi adalah peperangan, yang terjadi ada kekerasan gitu loh. Nah, dari dulu itu terjadi teman-teman. Kenapa kok sekarang di daerah Toli-Toli kenapa masih Kristen misalkan? Kenapa kemudian Hindu itu ada di Bali misalkan? Itu coba deh teman-teman lihat. Itu karena agama diajarkan secara kekerasan gitu, dalam pengertian ini tauhid harus begini, yang ini bid'ah gitu kan. Nah, itu hebatnya para ulama. Jadi teman-teman, nenek moyang kita dulu mungkin nggak pakai baju dulu tuh, tapi dengan para wali perlahan-lahan akhirnya pakai kemben gitu kan di Jawa. Sekarang pakai jilbab yang kita kenal jilbab saat ini. Dan jilbab saat ini pun kalau teman-teman ke Timur Tengah ada nggak jilbab kayak gitu? Ya nggak ada. Pakaian yang teman-teman pakai ya itu bukan jilbab kalau menurut orang Arab gitu loh. Nah, itu justru khasnya keindonesiaan teman-teman. Nah, inilah yang harus bijak menurut saya kepada orang-orang yang sebagai ustadz merasa dirinya jauh lebih benar, lebih baik, terus mengatakan yang lain bid'ah, yang ini salah, ini tidak ada dari Nabi Muhammad. Justru alat-alat budaya itulah yang menyebabkan kita sekarang menjadi Islam. Justru karena budaya-budaya wirid, tahlil dan sebagainya dan yang lain-lain itulah yang menjadikan kita beragama Islam. Kalau tidak dilakukan seperti itu, mungkin
Sampai sekarang agama kita Hindu-Buddha atau aliran kepercayaan mungkin. Makanya di beberapa tempat ada beberapa aliran kepercayaan yang masih kuat. Contoh di Baduy, Banten misalkan. Contoh lagi di Bandung misalkan itu Sunda Wiwitan. Contoh lagi misalkan di berbagai macam tempat itu ada. Suku Dayak di Kalimantan, misalkan di Sumatera sendiri masih ada. Di Gorontalo masih ada dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan mana strategi dakwah dan mana agama Islam sebagai sebuah ajaran. Nah ini kadang-kadang teman-teman, apa sih bid'ah itu misalkan? Nah, bid'ah itu coba teman-teman ada yang ini hafal Quran mengenai apa tuh, saya ayat Qur'annya badi, bid'ah itu kan badi ininya. Innallaha badi'us sama, apa tuh teman-teman? Ada nggak yang paham itu? Halo? Halo, teman-teman? Kalau merujuk kepada ayat teks Quran tadi, bade bid'ah. Bid'ah punya pengertiannya adalah sesuatu yang betul-betul baru gitu loh teman-teman. Sesuatu yang benar-benar baru gitu. Karena makanya ayat Qur'annya begitu. Allah itu maha bid'ah dalam pengertian Allah menciptakan sesuatu alam semesta itu dari sesuatu yang memang yang baru gitu. Alam semesta itu bukan dari sesuatu yang ada menjadi tiada menjadi ada, akan tetapi memang betul-betul tuh Allah itu menciptakan dari ketiadaan menjadi ada gitu. Itu yang menjadikan Allah itu maha bid'ah katanya gitu. Kalau menurut Mahfud MD kan begitu. Dalam pengertian bid'ah itu ada kreatif, sangat kreatif. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu ada dan menjadi alam semesta yang begitu indah ini. Ini yang dimaksud dengan bid'ah. Tapi kalau masih ada cantelannya ya itu bukan bid'ah namanya. Itulah persoalan menurut saya orang-orang salafi memahami kata bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada pada Rasul. Padahal kalau ada cantelannya itu tidak termasuk bid'ah. Contoh, halo teman-teman, dalam tahlil apa sih yang dibaca? Halo? Doa-doa Pak. Hah? Doa-doa apa seperti tasbih gitu. Iya, tasbih itu baik apa tidak? Baik Pak. Tahlil baik apa tidak? Quran Al-Fatihah baik apa tidak? Kan baik. Tapi kenapa itu menjadi bid'ah kan gitu? Ketika itu dibaca, dipolakan, terus dibaca bareng-bareng, aneh gitu. Ini yang menjadi persoalan teman-teman. Teman-teman, sementara itu dulu teman-teman, tapi kata kuncinya teman-teman di pertemuan saat ini adalah bedakan antara ajaran Islam sebagai sebuah ajaran dengan Islam sebagai sebuah strategi dakwah. Itu yang berbeda. Nah, masuknya kenapa kita menjadi Islam terbesar? Karena betul-betul kita sangat arif. Para ulama-ulama masa lalu itu yang kita kenal saat ini dengan Wali Songo itu sangat arif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendakwah. Dakwah bukan marah-marah, dakwah itu bukan untuk mencaci maki, tapi justru dakwah itu adalah bagaimana kita bisa baik, bisa tenang, gitu loh teman-teman. Dan Islam yaitu masuk satu lewat perdagangan, dua lewat pernikahan, yang ketiga lewat ajaran tasawuf gitu. Itu yang berkembang di kita. Teman-teman, sementara itu dulu. Kebetulan saya masih di luar kota. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Iya, Pak. Nanti kalau ada hal lain minggu depan kita diskusikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.